Halo Mamang, kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke Mamang, untuk kondisi market saat ini semakin turun ya, walaupun beberapa altcoin udah ada yang naik. Tetapi kita tetap saja berpatokan kepada induk atau the legend of crypto yang bernama Bitcoin ya. Sekarang harga Bitcoin 22.738 dolar dan dia telah mengalami penurunan 8,17% per hari ini ya. Oke, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual aset-aset kripto yang telah kalian miliki ataupun yang belum kalian miliki. Oke, jadi sekarang itu gue bakalan menyajikan informasi yang memang menurut CEO founder Black Oak Rock yang bernama Jason Yanowitz. Dia telah berkata di dalam sebuah artikel atau di dalam sebuah podcast ya. Dia itu pernah berkata bahwasanya untuk pasar bearish ini memiliki 3 tahap dan sekarang ini sedang berada di tahap kedua. Wow. Jadi kedepannya akan seperti apa nih? Menurut gua ya untuk kalian yang memang ingin menyerok koin-koin yang sedang kalian incar, ya gua rasa kalian pikirkan lagi sebaik mungkin ya karena pasar ini sedang seperti ini. So, jadi langsung aja nih kita masuk ke sebuah artikelnya. Nah, jadi dikutip oleh coinmarketcap.com, disinilah menjadi jelek. CEO kripto mengatakan pasar beruang memiliki 3 tahap dan tahap kedua telah dimulai. Nah ya, jadi udah jelas ya bahwasanya sekarang itu kita sedang berada di tahap kedua. Di mana menurut CEO kripto ini dia mengatakan bahwa pasar bearish ini memiliki 3 tahap dan sekarang kita sedang berada di tahap kedua. Wow, ini ada apa nih ya? Semakin rendah harga, semakin keras beruang, semakin keras beruang, semakin rendah harga. Ini menciptakan lingkaran setan di tahap kedua. Waduh, harga jatuh dengan hebat, kata Jason Yanowitz. Jadi yang berkata seperti ini yaitu menurut Jason Yanowitz, di mana pasar beruang ini memiliki 3 tahap. Dan sekarang kita sedang berada di tahap kedua. Waduh, ini ada apa ini ya? Oke, di sini kami baru saja memasuki tahap kedua dari pasar beruang dan segalanya akan menjadi lebih buruk. Itu menurut Jason Yanowitz. Si opener Blockwork mengatakan bahwa kita sedang melewati tahap unwinding, di mana kegembiraan dari pasar bull masih ada dan rasanya seperti harga mendingin ke tingkat yang lebih realistis. Wow. Jadi walaupun sekarang kita sedang berada di tahap kedua di mana market sedang berada di fase bearish, tetapi menurut Jason Yanowitz, kita pun sekarang masih mempunyai harapan ya untuk pasar agak sedikit bullish lagi gitu. Tetapi di sini rasanya masih seperti harga mendingin ya, walaupun memang ada sedikit kenaikan ya pastinya. Walaupun hijau tetapi rasanya tetap bearish ya. Dan itulah yang dikatakan oleh CEO founder Blockwork ya. Dan berpendapat keruntuhan Luna. Sekarang berarti kita berada di tahap 2 penyerahan paksa. Di mana pasar kripto terus jatuh dan PHK yang menyakitkan dimulai di seluruh industri. Wow. Ini bisa dibilang PHK ya, keren banget ini. Jadi bukan hanya sekedar karyawan swasta aja atau karyawan negeri, PNS gitu ya. Kalau PNS mungkin nggak bakalan di PHK kalau memang dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi untuk di aset kripto ini sama juga, ada yang dikatakan sebagai PHK. Maksudnya PHK itu seperti apa sih ya? Mungkin delisting gitu ya, itu bisa dibilang PHK, artinya dikeluarkan lah PHK itu. Dan disinilah nih menjadi jelek, media arus utama dan sinis muncul di tahap kedua. Mereka tertawa dan berteriak, sudah kubilang. Jadi di sini itu nantinya ya akan yang berteriak, akan ada yang berteriak nih menurut Jason Yanowitz. Ya mungkin dia telah mengingatkan, maksudnya itu berteriak, dia sudah mengingatkan, jangan dulu serok, sudah gua bilang gitu, tahan dulu, ini masih berlanjut gitu, pasar berisnya masih berlanjut, tahan aja dulu gitu ya, jangan terburu-buru, jangan terbawa nafsu juga. Yanowitz menjelaskan bahwa investor yang pernah memiliki tangan berlian sekarang menjual karena kebutuhan dan memperingatkan akan ada lebih banyak dana perusahaan dan individu seperti Celsius. Dia memperkirakan bahwa kegembiraan sekarang akan berubah menjadi kemarahan dan sudah di kripto Twitter.
kami mulai melihat orang-orang memainkan permainan menyalahkan. Wow, Yanwi juga menjelaskan nih ya bahwa investor yang pernah cuan, yang pernah memiliki tangan berlian gitu ya. Jadi sekarang ini berbanding terbalik, artinya yang dulu pernah cuan banyak, mungkin ratusan ribu dolar gitu ya, entah berapa lah, pokoknya nominalnya banyak, yang pernah memiliki tangan berlian dan sekarang telah menjualnya kembali demi kebutuhan dan juga memperingatkan ya akan ada lebih banyak dana lagi nih perusahaan dan juga individu seperti Celsius. Wow, ini dikaitkan juga oleh Celsius nih. Lalu di sini juga nih, memperkirakan bahwa kegembiraan sekarang akan berubah menjadi kemarahan. Wow, biasa lah ya. Kalau posisi sedang market bearish, sedang banyak yang sangkut gitu, apalagi asetnya banyak gitu ya, sangkut, itu akan timbul kemarahan ya. Jadi emosional yang timbul gitu, bukan hanya sekedar berpikiran kapan gua cuan, tetapi sekarang bagaimana caranya kita menyelamatkan aset kita gitu ya. Inilah yang sekarang ini mungkin sedang dialami para investor gitu ya. Dan itu sudah ramai juga katanya di Twitter ya, kripto Twitter. Dan kami mulai melihat orang-orang memainkan permainan menyalahkan. Artinya saling salah-salahan lah ya antar kubu, antar investor gitu. Apalagi yang kena FOMO, apalagi orang-orang yang memang telah mengajak gitu. Wah, ini besar banget imbasnya. Makanya gue tidak mau mengajak kepada kalian, ya tidak menyarankan juga. Gue itu nggak mau kesalahan ya. Intinya seperti itu aja sih. Semakin rendah harga, semakin keras beruang. Semakin keras beruang, semakin rendah harga. Ini menciptakan lingkaran setan di tahap 2. Harga jatuh dengan hebat ya. Ini yang dikatakan oleh Yanowitz, Jason Yanowitz ya. Di mana semakin rendah harga dan semakin keras market bearish ya, di situ bisa dibilang terciptalah lingkaran setan di tahap kedua dengan harga yang jatuh begitu hebat. Wow, ini udah dibilang lingkaran setan ini ya sekarang. Dan ini nih yang harus kita ketahui. Tapi apa yang terjadi setelah seperti yang dikatakan Yanowitz, harga turun 90% dan kemudian 90% lagi setelah itu. Wow, double kill nih ya. Dimana mungkin kita ambil contoh dari sebuah harga Bitcoin ya. Contoh Bitcoin misalkan sampai dengan sekarang ini telah turun katakanlah 90% ya yang dikatakan oleh Yanowitz gitu. Nah, nanti harga sekarang itu akan turun lagi 90%-nya. Jadi berapa harga Bitcoin nantinya ya kalau memang ini benar-benar terjadi. Wow, gila. Ini dalam banget ini ya. Penurunannya ekstrim luar biasa. Jadi buat kalian ya gua rasa jangan dulu serok lah, tahan dulu dananya ya daripada kalian menyesal pada akhirnya. Gua pun sama, untuk saat ini gua belum berani serok dulu ya. Gue melihat dari sebuah informasi dulu gitu udah membaik atau belum ya, ternyata sekarang masih seperti ini. Dan setelah rasa sakit maksimal datang, kelelahan maksimal, tidak ada pantulan, tidak ada narasi, harga berkonsolidasi ke samping atau perlahan turun. Itu sungguh membosankan, pada dasarnya kemarin digantikan oleh keheningan. Wow. Setelah keceriaan di saat market seperti ini gitu ya, timbullah emosional atau kemarahan. Dan setelah kemarahan timbullah juga nih digantikan oleh keheningan. Artinya kita ya, cuman bisa menyesali gitu ya, tetapi ya itulah risiko berinvestasi di aset-aset kripto ya. Jadi buat kalian juga yang memang udah senior-senior gua gitu ya, yang eee, udah lama juga berinvestasi di aset kripto ya mungkin nggak kaget lah dengan fase-fase market seperti ini. Masa depan yang menantang. Nah, sekarang ini ada masa depan yang menantang. Tidak ada tanda-tanda, kapan tahap ketiga dan terakhir. Kelelahan tanpa dasar akan dimulai, tetapi Yanowitz melukiskan gambaran di mana pedagang kripto tidak lagi ingin terlibat dalam ruang tersebut. Tidak hanya regulasi akan mulai lebih meneliti aset digital, tetapi pengembang berbakat akan mencari peluang di tempat lain. Dengan beberapa perusahaan menutup toko, Yanowitz mengklaim bahwa tahap ini adalah yang terberat untuk bertahan dan pesannya sederhana, jangan menyerah. Intinya seperti itulah ya. Jadi, di sini pun tidak ada tanda-tanda nih kapan tahap terakhir atau tahap ketiga itu akan berakhir, akan selesai ya. Intinya kelelahan tanpa dasar yang dimulai, tetapi menurut, Yanowitz dia telah menggambarkan atau melukiskan di mana pedagang kripto yang tidak ingin lagi terlibat dalam ruang tersebut. Ya gua rasa sih itu balik lagi kepada setiap perorangan atau kepada orang-orangnya ya. Ketika memang dia udah bosan, udah jenuh, wah udah di luar ekspektasi dia gitu, di luar harapan, gua rasa banyak sekali yang nantinya orang-orang meninggalkan aset kripto ya, ketika memang dia sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan di saat pasar seperti ini.
Dan di sini tidak hanya regulasi aja nih yang akan mulai lebih meneliti seputaran aset digital, tetapi dari pengembang berbakat itu akan mencari peluang di tempat lain dengan beberapa perusahaan menutup toko. Wow. Ya, jadi intinya seperti itulah ya. Jadi bukan hanya dari segi regulasi lagi nih yang akan memulai meneliti aset digital katanya, tetapi dari sekalipun pengembang yang berbakat itu akan mencari peluang di tempat lain. Ya mungkin dia sekarang cari cari cuannya di tempat lain gitu ya karena market seperti ini. Jadi ya udahlah dikesampingkan dulu aset-aset kripto, dia mencari cuan di tempat lain dulu ya. Dan menurut Jason Yanowitz, dia juga pernah mengklaim nih bahwa tahap ini adalah yang terberat dan pesan sangat sederhana nih mungkin untuk para investor-investor aset kripto itu kuncinya hanya jangan menyerah aja ya, intinya seperti itu. Dan ini ucapan terakhir menurut Jason Yanowitz, jangan lupakan gambaran besarnya. Kami sedang membangun dunia yang terbuka dan tanpa izin. Ini akan memakan waktu puluhan tahun, bukan bertahun-tahun. Tutup komputer, perkecil jalan-jalan. Wow. Ini emang solusi yang memang membuat kita lebih rileks ya menghadapi pasar bearish seperti ini. Dan ini juga disimpulkan lagi nih oleh Jason Yanowitz. Jadi kalian jangan pernah melupakan gitu gambaran besarnya ya. Intinya market seperti ini gitu. Ini bisa dibilang sebuah kenang-kenangan ya, dimana pada sebelumnya itu pernah terjadi juga di tahun 2018, namun memang sekarang ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Intinya menurut Jason Yanowitz itu kalian ya udahlah gitu kan, tutup aja komputer, lalu kalian pergi jalan-jalan. Intinya lupakan dulu gitu ya, lupakan dulu. Nanti buka di sekian tahun gitu ya, tahun depan, tahun depannya lagi, depannya lagi. Karena menurut Jason Yanowitz ini memerlukan waktu puluhan tahun ya. Jadi bukan hanya hitungan 1 tahun ataupun 2 tahun, tapi ini udah puluhan tahun. Wow, geblek banget ya. Oke, memang mungkin itu aja informasi seputaran aset kripto pada hari ini, di mana yang menurut Jason Yanowitz kita sedang berada di tahap kedua, di mana di dalam pasar beruang seperti ini memiliki tiga tahap ya. Jadi tahap pertama itu udah kita lewati dan sekarang kita sedang berlangsung nih di tahap kedua. Dan kedepannya itu akan ada tahap ketiga di mana aset akan turun 90% lagi nih menurut Jason Yanowitz. Dan dia pun telah berpesan yang sangat sederhana ataupun yang sangat singkat kepada investor-investor seperti kita nih. Tutup aja komputer kalian atau tutup aja exchange ya, kira-kira seperti itu. Lalu kalian lupakan, pergilah jalan-jalan gitu ya untuk lebih rileks lagi aja supaya tidak teringat terus nih. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.